Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahari. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang sistematika hewan. Ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah Vertebrata Air. Seperti yang kita ketahui bersama, sistematika hewan merupakan kajian ilmu yang mempelajari tentang macam-macam dan bentuk organisme, termasuk di dalamnya mempelajari hubungan satu sama lain organisme tersebut. Kemudian melakukan pengelompokan keanekaragaman hewan serta mengklasifikasikan. Sistematika keanekaragaman hewan vertebrata air sangat tinggi. Menurut data, 1 juta hewan yang telah dikenal dan 3-10 juta yang belum dikenal. Kenapa kita perlu mengenalinya? Seperti kata pepatah, tak kenal makanya tak sayang. Gimana kalian mau sayang sama seseorang kalau kalian belum mengenalinya dengan baik? Benar nggak? Ya kan? Maka dari itu perlu kita mengenali hewan-hewan yang ada di sekitar kita agar nantinya kita dapat mengelompokkan mereka dengan cara mempelajari sistematika hewan ini. Nah, keanekaragaman individual yang sangat besar di dunia diperlukan cara yang tepat untuk mengenalinya atau mengelola hal tersebut. Maka dari itu perlu kita mempelajari sistematika hewan ini untuk mengenali dan mengelompokkan keanekaragaman hewan serta mengembangkan dasar dan cara untuk melaksanakan klasifikasi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu rasanya kita mengenal beberapa penelitian sebelumnya tentang sistematika hewan ini. Di sini saya mengutip dari Simpson sebagai bapak sistematika hewan. Yang pertama, menurut Simpson pada tahun 1945, dia mengatakan sistematika hewan merupakan ilmu yang mempelajari macam dan bentuk organisme termasuk hubungan satu sama lain dan merupakan aspek biologi mendasar dan eksklusif. Yang kedua, di tahun 1961, Simpson ini mengatakan sistematika hewan merupakan kajian ilmiah terhadap bermacam-macam organisme dan keanekaragaman serta hubungan biologi di antara mereka. Sebelum kita belajar mengelompokkan suatu organisme, kita perlu mengetahui dasar-dasar taksonomi dan ciri-ciri taksonomi agar memudahkan kita dalam mengelompokkan dan menggolongkan organisme tersebut. Nah, kita sekarang masuk di dasar-dasar taksonomi. Di dalam dasar-dasar taksonomi ada dua yang perlu kita ketahui, yaitu klasifikasi dan takson. Oke, kita masuk di klasifikasi dulu. Klasifikasi ini kalau di dunia nyata ibarat seperti kita menentukan pasangan hidup. Kita perlu mengklasifikasikan mereka berdasarkan sifat atau keunggulan yang mereka miliki. Nah, benar kan? Tapi kalau jomblo sudahlah. Jangan terlalu banyak memilih ya. Oke, kita lanjut, itu hanya bersandar lah sedikit ya. Oke, kita lanjut. Klasifikasi itu sendiri merupakan proses mengelompokkan organisme ke dalam takson-takson yang sesuai. Nah, yang selanjutnya ada takson nih. Tahu nggak takson? Kenapa di sini kita membahas tentang takson tadi? Apa sih takson? Nah, takson merupakan sekelompok organisme dalam satuan unit pada hierarki taksonomi. Contoh mudahnya begini, yang biasa kita lihat atau kita baca dalam
penulisan klasifikasi ada takson. Kan biasanya ada kingdom, phylum, family, kelas, ordo, genus dan lain-lain. Inilah yang dinamakan takson. Nah, takson-takson mungkin kita biasa lihat, mungkin gampangnya seperti ini. Kita ambil contoh kepiting bakau. Misalnya kita kalau search di Google, ya kita ketik misalnya klasifikasi kepiting bakau. Nah, akan muncul seperti ini nih, ya. Ada kingdomnya Animalia, ya kan? Ada filumnya Arthropoda, ya. Pasti ada seperti ini nih. Nah, di sini ya, yang dinamakan klasifikasi itu adalah yang di lingkaran merah ini. Inilah yang dinamakan klasifikasi, ya, atau disebut klasifikasi. Karena kita mengelompokkan kingdomnya Animalia, sedangkan pada lingkaran hijau inilah yang disebut atau yang dinamakan takson, ya. Kingdom, phylum, subphylum, kelas, ordo, family, genus, inilah yang dinamakan takson gitu. Sedangkan klasifikasi kingdomnya Animalia, nah, itu klasifikasinya. Ya kan, kalau misalnya tumbuhan, ya, tumbuhan gitu, ini kan contohnya kepiting bakau nih, sudah pasti kingdomnya itu Animalia. Kalau misalnya tumbuhan itu kingdomnya apa coba, ada yang tahu nggak? Apa? Ayo yang di sana apa? Coba. Nah, kalau tumbuhan itu sudah pasti plant atau plenty. Nah, itu sudah pasti kalau tumbuhan seperti itu. Kemudian kita masuk di ciri-ciri taksonomi. Tadi kan ada dua nih, ya. Ada dasar-dasar taksonomi, sekarang ciri-ciri taksonomi. Ciri-ciri taksonomi di sini fungsinya cara kita menentukan suatu hewan itu masuk dalam golongan yang mana atau kelompoknya di mana begitu. Nah, di ciri-ciri taksonominya ada beberapa macam nih. Yang pertama ada morfologi. Ya, ciri morfologi yang dimaksud di sini seperti internal, ada internalnya, ada eksternalnya. Internalnya itu yang bagian dalam, ya, atau anatominya begitu. Sedangkan yang bagian luar biasanya dinamakan morfologi atau bagian eksternalnya. Contoh kalau anatomi ini seperti pembuluh darah, ya, pembuluh darah terbuka dan tertutup, ya, atau rongga jantung. Sedangkan kalau eksternal itu seperti tampakan luar dari cangkang, misalnya kalau gastropoda, ya, bivalvia itu tulang rusuknya dari luar seperti itu. Nah, yang kedua ciri taksonomi yang perlu kita lihat untuk mengelompokkan suatu organisme itu adalah fisiologi. Ciri fisiologi di sini menjelaskan tentang fisiologi secara kompleks, ya, dan sangat beragam untuk setiap jenisnya, sehingga jarang digunakan. Sebagai contoh yang hingga kini ada adalah hewan berdarah dingin, ya, atau poikiloton, ya, hewan berdarah panas, atau homotem. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ciri taksonomi yaitu biokimia. Biokimia merupakan karakter molekul atau hasil metabolisme yang tersimpan pada organisme. Nah, di sini bisa kita menggunakan biokimiawi sebagai ciri-ciri taksonomi, karena dengan kandungan, misalnya ada beberapa hewan yang memiliki kandungan mungkin omega 9, ya, atau kandungan-kandungan yang lain, misalnya kayak proteinnya atau beberapa molekul misalnya yang di dalamnya itu bisa kita golongkan gitu, ya, berdasarkan kandungan-kandungan tersebut. Yang selanjutnya adalah ekologi. Ini nih yang paling banyak nih. Ciri ekologi didasarkan atas relung ekologi suatu organisme, ya. Organisme yang biasa hidup bersamaan dalam suatu habitat atau satu ruang dan waktu yang sama gitu.
mempunyai perbedaan dan pemilihan pakan atau masa reproduksinya, hubungannya dengan organisme lain. Nah, ini biasanya juga menjadi salah satu ciri taksonomi, ya, bisa kita gunakan begitu untuk mengelompokkan mereka, ya. Misalnya kayak gini, kalau kita ambil contoh yang di alam ini kayak tudai gitu, ya. Tudai itu biasanya pasti hidupnya di lumpur gitu. Jarang kita menemukan tudai gitu hidup di pasir, itu jarang sekali, ya. Bahkan bisa saya simpulkan bahkan tidak ada begitu. Tudai itu kalau bahasa ilmiahnya uh, Anadara granosa, seperti itu. Itu contohnya, ya. Ya. Kalau tudai ini bahasa Tarakan ini, bahasa Kalimantan tudai namanya, ya. Entah asalnya dari mana. Nah, oke, selanjutnya ada berdasarkan geografi. Ciri geografi ini berhubungan dengan biogeografi dan hubungannya dengan penyebaran, gitu. Penyebaran, ya, barier ekologi dalam proses spasial atau dalam sebarannya begitu, ya. Dia bisa saja berbeda berdasarkan geografinya. Misalnya begini, ya. Ada eh, ada organisme, ya, misalnya kalau dia hidup di lumpur dia berbeda nih, hidup di pasir dia sedikit berbeda, sedangkan lumpur berpasir dia sedikit berbeda mungkin dari warna, dan ini bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri taksonomi itu tadi, ya, berdasarkan ciri taksonomi geografinya. Nah, tadi sudah kita sedikit menyinggung tentang dasar-dasar taksonomi, ya kan. Nah, kemudian kita juga tadi sudah menyinggung ciri-ciri taksonominya. Nah, untuk membedakannya itu tadi, ya, untuk menggolongkannya. Kemudian yang selanjutnya ada praktek klasifikasi, ya. Kita sudah bisa membedakan tadi nih. Ya, kita sudah tahu, ya, sudah bisa membedakan, sudah bisa mengelompokkan. Selanjutnya praktek klasifikasi ini seperti apa gitu. Ketika misalnya kita dapat uh, individu atau organisme begitu, terus cara kita mengklasifikasikannya seperti apa begitu. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah identifikasi untuk menempatkan individu-individu ke dalam takson-takson yang telah ditetapkan tadi itu, ya, seperti kingdomnya apa, familinya apa, ya kan, ordonya apa, kelasnya apa, genusnya apa. Nah, kita masukkan dulu ke dalam situ. Yang kedua, tata caranya dengan mencocokkan dengan spesimen yang telah ada. Misalnya kalau misalnya di daerah kita tidak ada nih, kita boleh menggunakan buku atau kunci determinasi yang telah disiapkan. Nah, biasanya di buku-buku identifikasi ini sudah disiapkan nih kunci determinasinya. Misalnya bentuk bentuk ekor, ya kan. Kalau misalnya pada ikan, misalnya kalau pada tudai itu bentuk cangkangnya, bentuk rusuknya itu seperti apa, ya kan. Nah, ini bisa kita cocokkan, tetapi kalau misalnya di dalam buku kita sudah dapat nih, ya, dalam buku sudah dapat, atau misalnya begini contohnya, kita nggak dapat nih dalam buku, ya, sudah kita cari dalam buku gitu, ini bisa kita konfirmasi ke museum, ya. Kalau di Indonesia ini kita bisa konfirmasinya di Museum Zoologi Bogor gitu. Di sana ada banyak sekali spesimen hewan yang ada di Indonesia, itu kita bisa konfirmasinya ke sana. Mungkin, ya, organisme yang kita dapatkan adalah spesies baru, ini kan mungkin saja nih. Nah, itu langkahnya kita, tata caranya kita ke sana, mencocokkan dengan spesimen yang telah ada. Oh, ternyata enggak ada. Terus kita kemana? Nah, di sini biasanya kita bawa ke biasanya ditangani oleh Museum Zoologi Bogor sebelum kita menentukan bahwa dia ini spesies baru atau tidak. Nah, kalau misalnya dia spesies baru, ya, kita bisa memberi nama sistem penamaan dengan binominal, ya, dengan bahasa Latin atau dilatinkan begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi tentang sistematika hewan di pertemuan kali ini, ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya atau di pertemuan mata kuliah Aperta Berata selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahat.